Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Hana Marin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal FR Analis Kesehatan untuk jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli pertama tahun 2019 yang saya ikuti dulu. Agar teman-teman siap menghadapi seleksi kompetensi bidang CPNS tahun anggaran 2021 yang akan segera dilaksanakan nanti. Oke, langsung saja untuk soal pertama. Pada pengambilan spesimen usap nasofaring, lidi dacron bisa langsung ditanam pada media isolasi A. Agar Thayer Martin, B. Amis, C. Blood telluride plate, D. Tryptozoa, E. Selenite broth. Jawabannya A ya, Agar Thayer Martin. Nggak cuma agar Thayer Martin sebenarnya, itu ada juga agar darah sama agar cistin telluride. Kalau yang B itu amis, itu juga untuk usap nasofaring tetapi merupakan media transportnya. Kalau C, blood telluride plate, itu merupakan eksklusif media untuk difteri. Kemudian tryptozoa, itu contoh dari media universal. Dan terakhir selenite broth, itu merupakan contoh dari enrichment eksklusif media seperti Salmonella sp. Gitu. Lanjut ke nomor 2. Bagian dari peralatan laboratorium spektrofotometer adalah kecuali A. Monokromator, B. Lampu, C. Amplifier, D. Cuvette, E. Kondensor. Jawabannya E. Kondensor. Kalau monokromator itu atau filter itu pasti ada. Kalau lampu dan cuvette itu sesuai jenis dari spektrofotometer itu sendiri. Kemudian amplifier itu untuk pengolah sinyal. Jadi kecuali kondensor ya. Kalau kondensor itu merupakan bagian dari mikroskop. Lanjut ke nomor 3. Yang dimaksud enrichment media adalah A. Perbenihan yang dapat memperbanyak segolongan bakteri sedangkan bakteri lainnya dihambat atau tidak dapat tumbuh. B. Perbenihan yang digunakan untuk memperbanyak bakteri, baik yang di dalam spesimen maupun koloni-koloni yang kecil. C. Perbenihan yang hanya dapat ditumbuhi segolongan bakteri saja, sedangkan bakteri lainnya tidak tumbuh dan dapat dibeda-bedakan koloni spesies satu dengan yang lainnya. Spesimen kali ya. D. Perbenihan yang dapat ditumbuhi oleh hampir semua jenis bakteri. E. Perbenihan yang dapat digunakan untuk membedakan golongan satu dengan lainnya, sehingga dapat dipilih koloni-koloni bakteri yang dicari. Jadi jawabannya adalah B. Perbenihan yang digunakan untuk memperbanyak bakteri, baik yang ada di dalam spesimen maupun koloni-koloni yang kecil. Kalau untuk A, itu merupakan enrichment eksklusif media. Kalau B, pertanyaan kita di soal ya, enrichment media. Kalau C, itu pengertian dari eksklusif media. Kalau D, itu merupakan media universal. Sedangkan E adalah selective media. Lanjut ke nomor 4. Pernyataan yang salah mengenai variasi diurnal kadar zat tertentu pada tubuh manusia adalah A. Jumlah eosinofil akan lebih rendah pada malam sampai pagi hari dibandingkan pada siang hari. B. Kadar kortisol lebih tinggi pada pagi hari dibandingkan pada malam hari. C. Kadar kalium pada pagi hari lebih tinggi daripada siang hari. D. Kadar besi serum yang diambil pada sore hari akan lebih tinggi daripada pagi hari. E. Kadar glukosa lebih tinggi pada pagi hari dibandingkan pada siang hari. Jawabannya adalah E.
kadar glukosa lebih tinggi pada pagi hari dibandingkan pada siang hari. Itu salah, karena kadar insulin akan mencapai puncaknya pada pagi hari. Sehingga apabila tes toleransi glukosa dilakukan pada siang hari, maka hasilnya akan lebih tinggi daripada bila dilakukan pada pagi hari. Lanjut ke soal terakhir ya. Regen adalah zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Untuk jenis regen zat kimia tingkat lain tersedia dalam tingkatan dan penggunaan yang berbeda, yaitu kecuali A. Tingkat kemurnian kimiawi, B. Tingkat praktis, C. Tingkat analitis, D. Tingkat komersial, E. Tingkat teknis. Ya, jawabannya adalah C. Tingkat analitis. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar 5 soal FRSKB Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli pertama. Semoga bisa menambah persiapan teman-teman dalam menghadapi seleksi kompetensi bidang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.